Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya membahas tentang pertanian terintegrasi. Di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Yuk yang baru mampir jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, hari ini kita akan berbicara lagi mengenai persiapan-persiapan yang berhubungan dengan usaha ternak ayam bangkok. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana memperlakukan ayam yang baru datang dari perjalanan jauh atau ayam-ayam yang kita beli untuk memulai ternak ayam bangkok. Nah rekan semua, seperti kita tahu ayam bangkok ini merupakan salah satu jenis ayam yang harganya relatif cukup mahal. Maka dari itu dari awal semua yang berkaitan dengan ayam ini tentu harus kita persiapkan sedemikian rupa agar nantinya ayam-ayam yang kita pelihara tidak mendapatkan masalah dan bisa berkembang dengan baik. Nah, setelah melakukan persiapan sebelum pembelian, jadi persiapannya sudah matang, maka tiba saatnya kita menangani langsung ayam-ayam kita yang baru kita beli. Nah, karena ayam kita datangkan dari tempat yang jauh, maka dari itu pada prakteknya kita perlu melakukan penanganan khusus agar ayam-ayam ini tetap sehat dan bisa segera beradaptasi di kandang baru yang kita sediakan. Nah, lalu apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika menangani ayam yang baru beli yang dari perjalanan jauh? Sebenarnya tidak begitu rumit, artinya simple, namun apabila ini tidak diperhatikan kadangkala bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal dan bahkan bisa kita sesali. Nah, maka dari itu rekan semua yang baru mau mulai sebaiknya memperhatikan bagaimana penanganan ayam-ayam yang baru kita datangkan tersebut. Nah, langsung saja apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah mengembalikan stamina ayam yang baru sampai di tempat kita. Nah, karena dalam pengadaannya bisa saja kita mendapatkan ayam atau membeli ayam itu dari jauh, bisa melalui pengiriman dan lain sebagainya, atau mungkin perjalanan langsung tetapi jaraknya jauh. Nah, oleh karena itu biasanya karena perjalanan jauh seperti ini ayam akan menjadi lelah, kemudian rentan mengalami berbagai masalah, baik itu pertama dipicu dari fisik yang lelah, kemudian nanti makannya drop, kemudian fisiknya tambah lemah, kemudian nanti ada terbawa bibit penyakit dan seterusnya. Maka dari itu yang pertama kita lakukan adalah mengembalikan stamina atau performa atau tenaga ayam. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika ayam pertama kali datang, kita berikan ayam-ayam tersebut air gula merah. Jadi kita beri minum air gula merah secukupnya. Kalau saya biasanya minimal 5 teguk, ya 5 teguk atau 3 teguk, pokoknya dia minum air gula merah meskipun hanya sedikit, pastikan itu minum, karena dari air gula merah ini nanti akan tenaganya akan lebih cepat pulih, ayam tidak akan lesu, letih, dan bisa langsung beradaptasi di tempat atau di lingkungan yang baru. Nah, seperti itu. Kalau tidak dilakukan seperti ini, biasanya ayam merasa kelelahan, haus, kelelahan, kemudian nanti akan mengganggu moodnya. Kemudian setelah itu ayam bisa stres, kemudian nafsu makan berkurang, dan seterusnya. Itu efeknya bisa fatal meskipun sederhana. Nah, setelah kita memberikan air gula merah ini,
kita juga harus segera menyiapkan air minum, air segar, air biasa, sehingga kalau ayam kita masih kehausan, dehidrasi karena perjalanan jauh, dia bisa segera minum dan untuk mengganti performa yang hilang. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan pemberian air gula merah ini, kita juga harus segera menyiapkan pakan. Pakan yang kita berikan sebaiknya pakan terbaik yang bisa kita siapkan. Kalau saya pribadi, untuk ayam-ayam yang baru datang, biasanya saya tidak beri pakan yang neko-neko, tetapi langsung saya beri pakan fur ayam yang paling bagus. Nah, itu kita beri khusus pakan pur ayam, sehingga ayam nanti mau makan bisa langsung makan, tetapi jangan terlalu banyak diberi makan. Yang penting ayam makan, kemudian nanti bisa pencernaannya itu nanti bisa tidak terlalu terbebani dan bisa mengganti tenaga ayam yang hilang karena perjalanan jauh. Nah, itu tadi untuk segera mengembalikan tenaga atau kondisi fisik ayam. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, selain mengembalikan stamina atau tenaga ayam, kita juga sangat perlu untuk mencegah agar ayam tidak stres di lingkungan kandang yang baru. Nah, ini rekan-rekan, biasanya untuk peternak-peternak yang baru mulai belajar, baru beternak ayam, hal seperti ini tidak tampak, artinya jarang sekali diperhatikan, padahal ini merupakan salah satu pemicu yang cukup banyak membuat ayam-ayam kita mengalami masalah. Caranya seperti apa? Caranya, rekan-rekan semua, jadi ayam-ayam kita itu yang kita datangkan itu berada di pemilik yang baru, di tangan yang baru, dan kita tidak tahu perlakuan persis seperti apa dulu di pemilik yang sebelumnya. Jadi alangkah baiknya dalam memegang, dalam memindahkan, dalam memberi makan, dalam memberi minum, itu kita lakukan dengan sangat hati-hati dan gentle, perlahan-lahan. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan, pergerakan yang tiba-tiba sehingga ayam takut dan seterusnya. Hindari ayam takut, hindari ayam tidak nyaman, kemudian hindari juga ayam membatasi pergerakan-pergerakan yang tidak diperlukan oleh ayam. Misalnya ayam dikurung langsung di kandang individu yang sangat sempit, sehingga ayam merasa kurang leluasa, padahal di pemilik sebelumnya ayam tidak diperlakukan seperti itu. Nah, ini cara-cara seperti ini perlu kita pertimbangkan, perlu kita perhitungkan agar ayam tidak stres. Kenapa? Karena apabila ayam mengalami stres, nanti akibat pertamanya adalah nafsu makan turun. Kalau sudah nafsu makan turun, ini nanti adalah pokok masalah yang akan kita hadapi. Kalau nafsu makan turun, kemudian dia makannya kurang, apalagi sampai tidak makan, itu jelas akan membuat tubuhnya nanti drop, kemudian disitulah penyakit bisa masuk dan bisa berakibat fatal. Nah, pada prinsipnya perlakuan yang perlu kita lakukan hanya dua itu menurut saya yang perlu ditekankan, tetapi perlu diingat juga bahwa untuk ayam-ayam yang baru kita datangkan dari jauh, dari luar kandang kita, itu perlu dilakukan isolasi terlebih dahulu. Jadi kita isolasi terlebih dahulu, jangan dicampur dengan kandang utama, jangan dicampur dengan ayam-ayam yang ada di kandang kita, tetapi kita sterilkan terlebih dahulu. Kita buat performanya jadi meningkat maksimal, kesehatannya kita jaga, pakan, minum bagus, tetapi kita letakkan di kandang terpisah setelah 5 hari atau 1 minggu. Kalau saya biasanya seperti itu, 5 atau sampai 1 minggu. Baru setelah itu tidak ada masalah, kita bisa campur ke kandang utama yang kita miliki. Nah, jadi dengan sistem seperti ini kita
bisa melakukan penanganan dengan maksimal pada ayam-ayam yang kita beli yang baru datang dari jauh. Selain itu juga kita tetap bisa mencegah potensi-potensi penyakit yang secara tidak sengaja bisa terbawa oleh ayam yang berada dari luar tersebut. Nah, itu rekan-rekan semua, 2 poin yang menurut saya cukup penting untuk kita perhatikan ketika kita menangani ayam-ayam Bangkok yang baru datang dari perjalanan jauh. Mudah-mudahan dengan memperhatikan hal seperti ini, ayam yang kita datangkan dari awal di sana sehat, kemudian sampai ke tempat kita juga sehat dan bisa berkembang dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini menurut saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada rekan-rekan semua, kepada para senior yang lebih ahli di bidang ini. Mohon masukannya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video kita selanjutnya. Terima kasih.